Hah, apa ini? Di bawah sentuhan yang menenangkan itu, tubuh Nia yang kaku perlahan-lahan menjadi rileks. Dalam perasaan lega seolah seluruh tubuhnya meleleh, tanpa sadar ia tertidur lelap. Namun, tak lama kemudian, saat ia terbangun oleh hawa panas yang menyelimuti tubuhnya, tatapan mata Bima sudah ada tepat di hadapannya. Pada saat itu, tali nalar yang telah lama ia pegang erat-erat terlepas, dan Nia tak mampu menolak saat ia menerima Bima lebih dalam. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Pukul 5 pagi, hari Nia dimulai bersamaan dengan lampu dapur yang menyala. Lebaran tinggal 3 hari lagi, dan di pagi buta itu, angin subuh yang dingin menyusup melalui celah jendela, membuatnya menyilangkan tangan di dada. Namun, Nia bahkan tak punya waktu untuk merasakan dingin. Ibu, saya harus bikin rendang berapa banyak? Ibu mertuanya, Bu Sinta, yang sedang duduk di sofa ruang tengah, sambil menonton televisi, menjawab, bikin lebih banyak dari tahun lalu saja. Nanti kan banyak orang yang datang. Nia mengangguk dan mengeluarkan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan dari dalam kulkas. Ini adalah persiapan lebaran yang telah ia ulangi selama lebih dari 20 tahun, tetapi setiap tahunnya, tubuhnya terasa semakin berat dan pundaknya semakin pegal. Selama suara blender memenuhi dapur, suaminya, Budi, masih mendengkur di kamar tidur. Nia, opornya kapan mau dimasak? Suara ibu mertuanya terdengar sampai ke dapur. Nia melirik jam sambil memutar pergelangan tangannya. Sudah lewat pukul 6 pagi. Ini sedang disiapkan, Bu. Opor ayam, sambal goreng ati, hingga ketupat. Masing-masing masakan membutuhkan bumbu dan perhatian yang berbeda. Ujung-ujung jari Nia sudah memerah dan sedikit bengkak, tetapi ia tidak bisa berhenti. Sudah dianggap wajar bahwa ia harus mengurus semua urusan besar dan kecil di rumah sendirian. Baru pada pukul 11 siang, Budi muncul di dapur. Masih mengenakan piyama dengan rambut acak-acakan. Ada yang bisa dibantu? Nia tersenyum kecut mendengar pertanyaannya. Kata-kata itu baru keluar setelah ia menghabiskan setengah hari sendirian. Sudah hampir selesai. Kamu minum kopi saja. Budi, tanpa banyak bicara, berjalan ke ruang tengah, dan tak lama kemudian terdengar suara televisi. Nia kembali sendirian. Uap mengepul dari panci berisi gula yang mendidih, dan suara minyak panas yang menggoreng perkedel memenuhi dapur. Baru setelah waktu makan siang lewat, semua masakan selesai. Nia menatap hidangan yang tertata rapi di atas meja makan dan menghela napas panjang. Leher dan pundaknya terasa seberat batu, dan pinggangnya serasa akan patah. Mau coba sedikit, Bu? Ibu mertuanya mengambil sepotong perkedel dengan garpu, memasukkannya ke mulut, lalu mengerutkan kening. Rasanya agak hambar. Lain kali tambah garamnya sedikit lagi. Baik, Bu. Nia menundukkan kepalanya. Tak peduli seberapa besar usahanya, selalu ada saja yang kurang. Selama lebih dari 20 tahun bertanggung jawab atas hidangan lebaran di rumah mertuanya, ia belum pernah sekalipun mendengar pujian bahwa masakannya sempurna. Malam itu, Nia merendam tubuhnya di air panas. Uap yang mengepul dari bak mandi membuat cermin menjadi buram, tetapi rasa sakit di pundak dan lehernya tak kunjung membaik. Malah, rasanya semakin parah seiring berjalannya waktu. Bahkan saat berbaring di tempat tidur, Nia tidak bisa tidur. Di sebelahnya, Budi sudah terlelap dengan napas yang teratur, tetapi leher dan pundak Nia terasa seperti dipukul-pukul palu. Ia mencoba mengubah posisi berulang kali, tetapi tidak ada posisi yang nyaman. Pukul 2 dini hari, Nia diam-diam bangkit dan pergi ke ruang tengah. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela menerangi seisi rumah dengan lembut. Ia duduk di sofa, memijat pundaknya sendiri sambil termenung. Untuk apa aku hidup seperti ini? Ini bukan pertama kalinya pikiran seperti itu muncul. Namun, kali ini hatinya terasa sangat berat. Rasanya ia telah menjadi mesin bagi keluarganya, memasak, membersihkan rumah, mencuci, merawat ibu mertua. Ia bertanya-tanya, apakah hidup yang hanya berisi semua itu punya arti? Keesokan paginya, Nia mengambil sebuah keputusan.
Ia tidak bisa lagi hanya menahan dan bersabar. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor klinik fisioterapi di lingkungan sekitar, dan menelepon. "Selamat pagi. Apakah saya bisa mendapatkan terapi hari ini?" Suara seorang pria yang hangat terdengar dari seberang telepon. "Tentu, bisa, Bu. Kira-kira mau datang jam berapa?" Nia melirik jam dan menjawab, "Bagaimana kalau jam 2 siang?" "Baik. Boleh saya tahu nama dan nomor telepon Ibu?" Setelah menutup telepon, Nia berdiri di depan cermin. Wajah yang lelah menatapnya kembali. Namun, anehnya, sebagian hatinya terasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena pikiran bahwa ia akan memiliki waktu untuk dirinya sendiri setelah sekian lama. Tetapi Nia belum tahu bahwa keputusan kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Pukul 2 siang, Nia berdiri di depan sebuah klinik fisioterapi yang terletak di lantai 1 sebuah ruko di lingkungannya. Papan nama bertuliskan Klinik Fisioterapi Sehat Sejahtera bersinar dengan lampu oranye yang hangat. Di balik pintu kaca, terlihat interior klinik yang tertata rapi. Saat ia membuka pintu dan masuk, aroma terapi yang lembut menyentuh hidungnya. Sangat berbeda dengan bau disinfektan yang dingin di rumah sakit biasa. Di dinding, terpajang gambar anatomi tubuh manusia beserta lukisan berwarna hangat, dan beberapa pot tanaman kecil diletakkan di berbagai sudut, menciptakan suasana seperti di kafe. "Selamat siang. Ibu yang tadi menelepon, ya?" Seorang pria yang bangkit dari meja resepsionis tersenyum ke arah Nia. Pria itu tampak berusia pertengahan 50-an, berperawakan tinggi dengan kesan yang rapi. Rambutnya yang disisir rapi, dan tatapan matanya yang teduh memberikan rasa percaya sejak kesan pertama. "Iya, saya Nia. Saya Bima. Silakan ceritakan apa keluhan Ibu." Suara Bima lebih lembut dari yang ia bayangkan. Tanpa sadar, Nia merasa ketegangannya mereda. "Leher dan pundak saya sakit sekali. Beberapa hari ini bahkan sampai tidak bisa tidur." Bima mengangguk sambil menulis sesuatu di catatannya. Kemudian, ia mengantar Nia ke ranjang terapi. "Pasti karena sibuk persiapan lebaran, ya?" Kebanyakan pasien yang datang di waktu seperti ini gejalanya sama. Nia terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang yang bisa menebak situasinya dengan begitu tepat. "Bagaimana Bapak tahu? Saya sudah bekerja di bidang ini lebih dari 20 tahun. Setiap menjelang lebaran, banyak ibu-ibu yang datang. Wajah mereka semua sama seperti Ibu." Kata-kata Bima mengandung empati yang tulus. Nia merasakan kehangatan di suatu tempat di dalam hatinya. "Silakan berbaring di sini dan rileks saja." Ranjang terapi itu ternyata lebih empuk dari yang ia kira. Begitu Nia berbaring, Bima mulai memeriksa area leher dan pundaknya dengan perlahan. Sentuhan tangannya luar biasa lembut namun akurat. "Wah, di sini kaku sekali, ya. Sepertinya Ibu sering mengangkat beban berat." Saat Bima menekan otot pundak Nia, erangan kesakitan keluar dari mulutnya. Namun, di tengah rasa sakit itu, ia bisa merasakan otot-otot yang tegang perlahan-lahan mulai mengendur. "Di rumah, apa Ibu sering melakukan peregangan?" "Tidak ada waktu. Dari pagi sampai malam tidak ada waktu istirahat." Mendengar jawaban Nia, Bima menghentikan tangannya sejenak. "Benar juga, ya. Keluarga mungkin menganggapnya biasa, tapi yang menjalaninya pasti sangat lelah." Kata-kata itu membuat mata Nia memanas. Selama lebih dari 20 tahun hidupnya, apakah pernah ada seseorang yang memahami perasaannya seperti ini? "Di sini, Ibu boleh rileks. Jangan khawatirkan apapun, istirahat saja." Suara Bima menjadi lebih lembut. Nia mulai melepaskan ketegangan di pundaknya yang selama ini ia tahan. Rasanya seperti simpul yang terikat kencang perlahan-lahan terurai. Ruang terapi itu sunyi. Karena sudah sore, tidak ada pasien lain. Cahaya matahari musim kemarau yang hangat menyelinap masuk melalui jendela. Dari kejauhan, hanya terdengar suara anak-anak bermain dan daun-daun yang bergesekan ditiup angin. Tangan Bima mulai memijat bagian belakang leher Nia. Keahliannya dalam menemukan titik yang tepat dan memberikan tekanan yang pas terasa seperti sihir.
Kelelahan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun terasa sedikit demi sedikit hilang. Sepertinya ibu sudah lama menahannya sendirian, ya? Otot yang sekaku ini bukan masalah 1 atau 2 hari. Nia mengangguk mendengar kata-kata Bima. Ia ingin berbicara, tetapi tenggorokannya tercekat dan suaranya tidak keluar. Kalau mau menangis, menangis saja, Bu. Di sini tidak ada yang akan menghakimi. Mendengar kata-kata itu, air mata mengalir dari mata Nia. Sudah lama ia terbiasa menahan air mata, dan bisa menangis dengan lega seperti ini saja sudah menjadi sebuah penghiburan. Setelah terapi selama 30 menit selesai, Nia perlahan-lahan bangkit. Saat ia mencoba menoleh ke kiri dan ke kanan, rasanya jauh berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah ia baru saja menurunkan beban yang sangat berat. Bagaimana rasanya? Luar biasa. Saya tidak menyangka bisa seringan ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum terukir di wajah Nia. Bima ikut tersenyum dan memberikan selembar kertas berisi cara-cara peregangan. Coba lakukan ini di rumah. Sedikit demi sedikit tapi rutin akan sangat membantu. Nia menerima kertas itu dengan hati-hati. Ia tidak tahu betapa bersyukurnya ia karena ada seseorang yang begitu tulus memperhatikannya. Saat meninggalkan klinik, Nia menoleh ke belakang. Bima sedang menatapnya dengan senyum cerah. Melihat pemandangan itu, percikan api kecil yang telah lama padam di hati Nia mulai menyala kembali. Seminggu berlalu sejak terapi pertama. Pundak Nia sudah jauh lebih baik, tetapi bagian lehernya masih terasa kaku. Setiap kali mengerjakan pekerjaan rumah, otot-ototnya seolah kembali menegang. Hari itu adalah sore hari yang mendung, dengan gerimis yang turun membasahi bumi. Langit tertutup awan kelabu, dan suara tetesan hujan yang mengetuk jendela terdengar syahdu. Nia membawa payung dan berjalan menuju klinik fisioterapi. Selamat sore, datang lagi, ya? Suara ramah Bima menyambut Nia. Hari ini, klinik terasa lebih sepi dari biasanya. Mungkin karena hujan, tidak banyak pasien yang datang. Bagaimana pundaknya? Sudah jauh lebih baik. Tapi bagian belakang leher saya masih sedikit sakit. Nia menunjuk bagian belakang lehernya sambil berbicara. Memang bagian itu terus terasa pegal. Bagian itu memang letaknya lebih dalam, jadi butuh waktu lebih lama. Mari, silakan ke sini. Di dalam ruang terapi, lampu yang menyala lebih redup dari biasanya. Cahaya dari luar yang temaram karena hujan menciptakan suasana yang tenang. Tidak ada pasien lain, dan dari kejauhan hanya terdengar suara hujan. Saat Nia berbaring tengkurap di ranjang terapi, Bima mendekat. Tangannya mulai memeriksa perbatasan antara leher dan pundak Nia dengan perlahan. Di sini benar-benar kaku sekali. Untuk bisa melemaskan otot ini dengan benar, saya harus menekannya dari sudut yang lebih tepat. Bima memasang ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Otot yang berada jauh di dalam leher bisa menjadi lebih parah jika salah penanganan. Mungkin akan sedikit sakit. Apa ibu bisa menahannya? Tidak apa-apa, Pak. Tangan Bima mulai masuk lebih dalam ke bagian belakang leher Nia. Untuk menemukan titik yang tepat, diperlukan sentuhan yang lebih teliti. Karena itu, secara alami tubuhnya harus lebih dekat dengan Nia. Seiring berjalannya terapi, Bima perlu memahami postur tubuh Nia dengan lebih akurat. Untuk memeriksa arah otot di belakang leher, ia harus menelusuri garis bahu. Tangannya perlahan bergerak dari leher ke bahu, dan dari bahu ke punggung atas. Postur ibu sepertinya banyak yang salah. Sepertinya ibu sudah lama berada dalam posisi miring ke satu sisi. Bima mencoba memperbaiki postur Nia. Namun, karena tegang, Nia menahan tubuhnya. Coba rileks, Bu. Biar saya bantu perbaiki posisinya. Saat Bima hendak sedikit mengangkat bahu Nia, tiba-tiba Nia mencoba membalikkan badan, dan Bima yang kehilangan keseimbangan pun condong ke depan. Seketika, dadanya menyentuh punggung Nia. Maaf. Bima panik dan mencoba bangkit, tetapi Nia yang juga terkejut mencoba bangkit, membuat wajah mereka menjadi sangat dekat. Napas mereka saling beradu, dan mata mereka bertemu. Pada saat itu,
Ruang terapi menjadi sunyi senyap. Bahkan suara hujan seolah berhenti. Mereka berdua terdiam, saling menatap. Napas hangat Bima menyapu pipi Nia. Jantung Nia berdebar kencang. Kapan terakhir kali ia merasakan getaran seperti ini? Dan kemudian, seolah ditarik oleh magnet, bibir mereka bersentuhan. Itu adalah ciuman yang singkat dan lembut. Namun, momen singkat itu terasa seperti selamanya bagi mereka berdua. Bima yang pertama kali menarik diri. Nia juga menatapnya dengan ekspresi terkejut. Keduanya tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Maafkan saya. Tidak apa-apa. Suara Nia bergetar. Tapi ia tidak marah. Justru, dari lubuk hatinya yang terdalam, sebuah perasaan yang telah lama ia lupakan mulai bergejolak. Nia buru-buru merapikan pakaiannya dan bangkit. Bima juga menjaga jarak dengan canggung. Kita sudahi sampai di sini untuk hari ini. Baik. Nia membayar biaya terapi dan meninggalkan klinik. Hujan masih turun. Sambil berjalan di bawah payung, Nia terus ingin menoleh ke belakang. Tidak boleh, gumam Nia dalam hati, tetapi di satu sisi hatinya, ada debaran aneh yang muncul. Perasaan sebagai seorang wanita yang telah lama ia lupakan kini bangkit kembali. Tapi Nia belum tahu bahwa ini barulah permulaan. 3 hari berlalu sejak kejadian itu. Selama itu, Nia berusaha untuk tidak mendekati klinik. Di suatu tempat di dalam benaknya, wajah Bima terus muncul, tetapi setiap kali itu terjadi, ia menggelengkan kepala dan mencoba memikirkan hal lain. Pukul 6 sore, Nia sedang dalam perjalanan pulang setelah berbelanja di pasar. Angin musim kemarau terasa cukup dingin, membuatnya menarik syalnya lebih erat. Kantong belanjaannya berisi ikan kembung kesukaan ibu mertuanya dan sayuran yang biasa ia beli. Di ujung gang pasar, sebuah warung tenda kecil memancarkan cahaya hangat. Di bawah papan nama usang bertuliskan Warung Pok Siti, beberapa pelanggan sedang menikmati hidangan mereka. Biasanya Nia akan melewatinya begitu saja, tetapi hari ini entah mengapa langkahnya melambat. "Loh, Bu Nia?" Suara dari belakang membuat Nia terkejut dan menoleh. Bima berdiri di sana sambil membawa kantong belanjaan. Sepertinya ia juga baru pulang dari pasar. "Oh, Pak Bima." Keduanya berdiri berhadapan dengan canggung. Karena kejadian beberapa hari yang lalu, mereka tidak tahu harus memulai percakapan seperti apa. "Baru pulang belanja, Bu?" "Iya." "Bapak juga?" "Saya kan tinggal sendiri, jadi ya beli ini itu." Bima sedikit mengangkat kantong belanjaannya. Baru saat itulah Nia tahu bahwa Bima tinggal sendirian. Ia teringat Bima pernah berkata bahwa ia seorang duda. Angin dingin berhembus, menerbangkan ujung pakaian mereka. Saat Nia sedikit menggigil, Bima menunjuk ke arah warung tenda. "Dingin, ya? Mau masuk sebentar untuk menghangatkan diri? Anginnya kencang sekali hari ini." Nia ragu-ragu. Tapi ia memang kedinginan, dan yang lebih penting, ia ingin berbicara lebih banyak dengan Bima. "Baiklah, sebentar saja." Di dalam warung tenda terasa hangat. Uap mengepul dari panci soto yang sedang disiapkan oleh sang pemilik, dan aroma arang terasa begitu khas. Keduanya duduk berhadapan di sudut, soto 2 mangkok sama teh jahe hangatnya 2, ya, empok. Setelah Bima memesan, Mopok Siti dengan cepat membawakan soto panas. "Bapak sering ke tempat seperti ini?" "Tidak. Sebenarnya ini pertama kalinya. Tapi entah kenapa hari ini rasanya ingin sekali masuk." Jawaban jujur Nia membuat Bima tersenyum. Sambil menuangkan teh ke cangkir, ia berkata, "Saya juga begitu. Biasanya saya makan seadanya di rumah, tapi hari ini rasanya ingin sekali bicara dengan seseorang." Keduanya mengangkat cangkir. Teh jahe yang hangat mengalir di tenggorokan, menghangatkan tubuh mereka. Kuah soto juga membuat perut terasa nyaman. "Pasti sepi ya, tinggal sendirian." "Yah, sudah terbiasa jadi tidak apa-apa. Malah ada enaknya juga, lebih bebas." Ada nada kesepian dalam kata-kata Bima. Entah kenapa, Nia merasa bisa memahami perasaannya. "Saya, meskipun punya keluarga, kadang-kadang merasa seperti sendirian,
kata Nia hati-hati. Bima mengangguk. Kesepian seperti itu mungkin lebih berat. Ya, berada di samping seseorang tapi hati tidak terhubung. Keduanya saling menatap, merasakan sebuah ikatan pemahaman yang aneh. Rasanya mereka bisa saling memahami isi hati tanpa perlu banyak bicara. Saat itulah, sesosok wajah yang familiar muncul di pintu masuk warung. Itu adalah Ibu Wati, tetangga satu kompleks dengan Nia. "Loh, Bu Nia, lagi ngapain di sini?" tanya Ibu Wati dengan suara kaget. Nia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. "Oh, ini. Habis dari pasar. Kalau Bapak ini siapa?" Pandangan Ibu Wati beralih ke Bima. Jantung Nia mulai berdebar kencang. "Ini fisioterapis saya. Tadi kebetulan bertemu di jalan." "Oh, begitu. Kalau begitu saya bungkus sotonya saja, ya." Selama Ibu Wati memesan, Nia dan Bima merasa cemas. Mereka khawatir kalau Ibu Wati berpikir yang tidak-tidak. "Kita keluar saja," bisik Bima. Nia mengangguk dan bangkit dari kursinya. Setelah membayar, mereka meninggalkan warung tenda, dan angin dingin kembali menerpa. "Maaf ya, Pak. Gara-gara saya jadi tidak enak." "Tidak apa-apa. Tapi sepertinya kita memang harus lebih hati-hati." Suara Nia terdengar cemas, tetapi di saat yang sama ada getaran aneh yang bercampur di dalamnya. Ketegangan karena hampir ketahuan justru membuat jantungnya berdebar. "Mau saya antar sampai rumah?" "Tidak usah. Saya bisa pulang sendiri." Nia buru-buru berpamitan dan berjalan menuju rumah. Namun, setelah beberapa langkah, ia menoleh ke belakang. Bima juga sedang menatapnya. Sesampainya di rumah, Nia berdiri di depan cermin. Pipinya memerah. Tatapan hangat Bima terus terbayang di benaknya. "Kalau di samping orang ini, aku merasa hidup," pikir Nia sambil menatap bayangannya di cermin. Tetapi di saat yang sama, rasa bersalah juga menyelimutinya. Bagaimanapun juga, ia punya keluarga. Malam itu, Nia tidak bisa tidur nyenyak. Momen singkat bersama Bima terus berputar di kepalanya. Seminggu berlalu sejak pertemuan tak sengaja di warung tenda itu. Selama itu, Nia terus memikirkan Bima. Saat mengerjakan pekerjaan rumah, saat berbicara dengan ibu mertuanya, bahkan sebelum tidur, bayangannya selalu muncul. Kamis, pukul 6 sore, Nia mengambil ponselnya dan menelepon klinik fisioterapi. Dalam hatinya, ia berdalih bahwa leher dan pinggangnya sakit, tetapi sebenarnya ia ingin bertemu Bima lagi. "Selamat sore. Apakah malam ini masih bisa terapi?" "Oh, Bu Nia, ya. Hari ini karyawan saya sudah pulang cepat, jadi saya sendirian. Mungkin bisa datang sekitar jam 8. Suara Bima sepertinya juga mengandung sedikit debaran. Pukul 8 malam, Nia sudah berada di depan klinik fisioterapi. Berbeda dari biasanya, hanya ada lampu temaram yang menyala di klinik, dan semua pasien lain sudah pulang. Di balik pintu kaca, terlihat Bima sendirian sedang merapikan barang-barang. Saat ia membuka pintu dan masuk, alunan musik yang tenang menyambutnya. Alih-alih lampu neon yang terang, hanya ada pencahayaan tidak langsung yang membuat suasana menjadi sangat berbeda. "Hari ini bagian mana yang tidak nyaman?" tanya Bima sambil menyambut Nia. Namun, dari tatapan matanya, sudah terbaca makna yang lain. "Pinggang dan leher saya sakit lagi." Suara Nia lebih pelan dari biasanya. Sebenarnya, rasa sakitnya tidak separah itu. Hati Nia berdebar-debar saat berbaring di ranjang terapi. Fakta bahwa hanya ada mereka berdua di klinik yang sunyi itu menciptakan ketegangan yang aneh. Tangan Bima mulai membelai bagian belakang leher Nia dengan perlahan. Sentuhannya lebih lembut dan halus dari biasanya. Rasanya lebih seperti belayan daripada terapi. Sepertinya ibu lelah sekali. Ya, ototnya sangat tegang. Suara Bima juga lebih rendah dan lembut dari biasanya. Tangannya perlahan bergerak dari leher ke bahu dan dari bahu ke punggung. Nia memejamkan mata dan membiarkan tubuhnya merasakan sensasi itu. Perasaan sebagai seorang wanita yang telah lama ia lupakan kini bangkit kembali.
Setiap sentuhan tangan Bima terasa seperti aliran listrik. Sepertinya kita harus masuk lebih dalam lagi, kata Bima sambil mendekatkan tubuhnya. Kali ini, bukan sebuah kebetulan. Keduanya menginginkannya. Dada Bima menempel di punggung Nia. Kehangatan tubuhnya terasa menembus pakaian. Napas Nia mulai terengah-engah. Begini akan lebih efektif. Tangan Bima melingkari bahu Nia. Meskipun berdalih terapi, sudah ada perasaan yang berbeda mengalir di antara mereka. Nia perlahan membalikkan tubuhnya. Wajah mereka menjadi sangat dekat. Napas mereka saling beradu, dan detak jantung mereka seolah bisa terdengar. Bu Nia. Saat Bima memanggil namanya, Nia tidak bisa menahan diri lagi. Tanpa sadar, ia melingkarkan lengannya di leher Bima. Bibir mereka bertemu. Kali ini, bukan sebuah kesalahan. Itu adalah ciuman yang dalam dan penuh kerinduan yang dimulai atas keinginan bersama. Lengan Bima melingkari pinggang Nia. Nia pun memeluk punggungnya, mendekat lebih erat. Perasaan yang telah lama terpendam seolah meledak sekaligus. Ciuman itu menjadi semakin dalam. Keduanya tidak ingin saling melepaskan. Seolah berharap momen ini akan berlangsung selamanya, mereka terus berpelukan. Nia menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. Bukan sekadar istri atau menantu seseorang, tetapi dirinya sebagai seorang wanita. Bima pun merasakan hal yang sama. Pintu hatinya yang telah tertutup sejak perceraiannya seolah terbuka kembali. Keduanya terengah-engah dalam pelukan satu sama lain. Dada mereka terasa sesak. Kebahagiaan, rasa bersalah, debaran, dan ketakutan datang bersamaan. Saat itulah, terdengar suara langkah kaki dari luar pintu klinik. Seseorang sedang berjalan melewati koridor. Keduanya terkejut dan saling melepaskan diri. Jantung mereka serasa mau copot. Kecemasan kalau-kalau ada yang mengintip menyelimuti mereka. Syukurlah, suara langkah kaki itu berlalu begitu saja. Namun, pada saat itu, keduanya sadar bahwa mereka telah melewati batas yang tidak bisa mereka kembalikan. Kita tidak seharusnya begini, kata Nia dengan suara bergetar. Tetapi matanya lebih menunjukkan penyesalan daripada kekecewaan. Saya tahu. Tapi, Bima tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Bagaimana ia bisa menjelaskan perasaan yang mengalir di antara mereka? Nia merapikan pakaiannya dan bangkit dari tempatnya. Bima juga menjaga jarak dengan canggung. Namun, di dalam hati keduanya, momen barusan terukir dengan jelas. Saat meninggalkan klinik, Nia tidak menoleh ke belakang. Ia takut jika menoleh, ia akan berlari kembali ke pelukannya. Namun, percikan api perasaan yang sudah menyala sepertinya tidak akan bisa dipadamkan. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, Nia kembali ke rutinitasnya, tetapi hatinya terus bergejolak. Momen bersama Bima terus terbayang di benaknya. Kamis malam, Budi berkata sambil melepas sepatunya di pintu depan, "Kamu akhir-akhir ini sering sekali fisioterapi." Ya, tangan Nia yang sedang menyiapkan makan malam di dapur berhenti. Jantungnya serasa jatuh. Kenapa memangnya? Di atas rak sepatu ada banyak kwitansinya. Apa harus sesering itu? Budi meletakkan beberapa lembar kwitansi dari klinik fisioterapi di atas meja. Wajah Nia memerah. Leher sama pundakku masih sakit terus. Terapisnya bilang harus rutin. Suara Nia sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ia khawatir kebohongannya akan terbongkar. Oh, begitu. Kalau begitu, aku ikut saja, ya? Penasaran terapi seperti apa yang kamu dapat? Tidak usah. Tidak apa-apa. Cuma pijat ringan biasa, kok. Jawaban Nia yang terlalu cepat membuat Budi menatapnya dengan aneh. Tatapan matanya penuh curiga. Kenapa panik begitu? Cuma terapi, kan? Apa masalahnya? Bukan panik, cuma rasanya tidak perlu ditemani saja. Budi tidak berkata apa-apa lagi, tetapi ekspresi curiganya tidak hilang. Jantung Nia berdebar-debar sampai ia tidak bisa makan dengan tenang. Malam itu, sekitar pukul 9. Budi sedang keluar sebentar karena ada urusan. Nia sedang mencuci piring,
dan ibu mertuanya sedang menonton televisi di ruang tengah. Brak! Tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang tengah. Nia segera berlari ke sana dan menemukan ibu mertuanya sudah tergeletak di lantai. Wajahnya pucat pasi dan ia tidak sadarkan diri. Ibu! Ibu! Nia panik dan mencoba mengguncang tubuh ibu mertuanya, tetapi tidak ada respons. Ia segera menelepon ambulans. Halo, ambulans? Ibu mertua saya tiba-tiba pingsan. Sambil menunggu ambulans datang, Nia menggenggam erat tangan ibu mertuanya. Meskipun biasanya cerewet dan kadang menyebalkan, melihatnya terbaring seperti ini membuat hatinya sakit. Ia juga segera menelepon Budi. Mas, ibu tiba-tiba pingsan. Ini ambulans sudah datang, aku mau ke rumah sakit. Apa? Aku segera ke sana. Di dalam ambulans, Nia menggenggam tangan ibu mertuanya sambil berdoa. Ia hanya berharap agar beliau baik-baik saja. Pikirannya yang kalut karena Bima sejenak terlupakan. Di ruang gawat darurat, seorang dokter keluar dan menjelaskan, sepertinya terjadi penyempitan pembuluh darah otak sementara. Untungnya tidak ada masalah besar, tapi kalau terlambat sedikit saja bisa berbahaya. Saat Budi tiba di rumah sakit, ibu mertuanya sudah sadar. Ia berlari terengah-engah dan langsung memegang tangan ibunya. Ibu tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untung Nia cepat tahu, kata ibu mertuanya dengan suara lemah. Budi menatap Nia dan mengangguk. Terima kasih, ya, kamu cepat sekali menanganinya. Malam itu, Nia dan Budi menjaga ibu mertuanya di kamar rawat. Meskipun kondisinya sudah stabil, dokter menyarankan untuk menginap semalam untuk observasi. Budi membeli 2 cangkir kopi dari mesin penjual otomatis dan memberikannya kepada Nia. Hati-hati, panas. Suaranya mengandung kelembutan yang sudah lama tidak ia dengar. Nia terkejut. Kapan terakhir kali suaminya mengucapkan kata-kata perhatian seperti itu? Terima kasih. Keduanya duduk berdampingan sambil minum kopi. Koridor rumah sakit sunyi, hanya sesekali terdengar langkah kaki perawat. Kamu pasti lelah sekali, ya. Selama ini merawat ibu. Kata-kata Budi membuat hati Nia menjadi rumit. Ini adalah penghiburan dari suaminya yang sudah lama tidak ia dengar. Tidak apa-apa. Kan sudah seharusnya. Meskipun seharusnya, tapi sepertinya aku harus lebih banyak membantu. Budi dengan lembut menggenggam tangan Nia. Kehangatan suaminya yang telah lama terlupakan. Hati Nia goyah. Beberapa hari yang lalu, ia merasakan perasaan yang berbeda di pelukan Bima, tetapi sekarang, kelembutan kecil dari suaminya membuat hatinya tergerak. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pikir Nia dalam hati. Kerinduan pada Bima dan rasa aman yang aneh terhadap suaminya datang bersamaan. Ia tidak bisa memahami perasaannya sendiri di antara dua pria itu. Sambil menatap ibu mertuanya yang tertidur, Nia termenung. Apa arti sebuah keluarga? Apa yang sebenarnya ia inginkan? Ia merasa bingung. Budi pun merasakan hal yang sama. Pengabdian istrinya, yang selama ini ia anggap biasa, tiba-tiba terasa sangat berharga. Ia merasa malu karena sempat mencurigainya hanya karena sering pergi fisioterapi. Di mana lagi aku bisa menemukan orang seperti istriku? Pikir Budi sambil menatap profil samping Nia. Ia menyesal karena selama ini terlalu cuek. Semakin larut malam, perasaan baru terhadap satu sama lain mulai tumbuh di hati mereka. Namun, di satu sisi hati Nia, kerinduan terhadap Bima masih tersisa. 3 hari setelah ibu mertuanya keluar dari rumah sakit, suatu sore, hujan deras mulai turun dari langit. Sepertinya musim hujan telah tiba. Nia mendengarkan suara hujan dari dalam rumah, mencoba menenangkan hatinya yang rumit. Kelembutan Budi di rumah sakit terus berputar di benaknya. Ia kembali melihat sisi hangat suaminya yang telah lama terlupakan. Namun, di saat yang sama, kerinduannya pada Bima juga tidak hilang. Sekitar pukul 8 malam, tiba-tiba ponselnya berdering. Bu Nia, hari ini jadwalnya ambil alat bantu, kok tidak datang? Itu suara Bima. Oh, maaf, Pak. Saya akan segera ke sana.
Nia mengambil payung dan keluar rumah. Budi sedang menonton berita di ruang tengah, dan ibu mertuanya sudah tidur lebih awal. Mau kemana? Hujan begini mau kemana? Hari ini jadwal ambil alat bantu, tapi aku lupa. Aku pergi sebentar ya. Saat ia tiba di klinik fisioterapi, sebuah situasi tak terduga terjadi. Atap kliniknya bocor, air menetes dari beberapa titik di langit-langit, dan lantainya sudah basah. Bima sendirian, berlari ke sana kemari membawa ember dan handuk. Aduh, tiba-tiba langit-langitnya bocor. Pakaian Bima sudah basah kuyup. Rambutnya juga acak-acakan, sangat berbeda dari penampilannya yang biasanya rapi. Saya bantu pelantainya, Bapak pindahkan alat-alat elektroniknya dulu. Nia juga melepas jaketnya dan menyingsingkan lengan bajunya. Keduanya, tanpa banyak bicara, mulai berjuang melawan air. Setelah sekitar 1 jam, situasinya jauh lebih baik. Peralatan elektronik sudah dipindahkan ke tempat yang aman, dan genangan air di lantai sebagian besar sudah dibersihkan. Namun, keduanya sama-sama basah kuyup. Terima kasih banyak, ya. Kalau sendirian, saya bisa gawat. Bima menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih kepada Nia. Ucapan terima kasihnya yang tulus membuat hati Nia hangat. Tidak apa-apa, kan kita harus saling membantu. Saat keduanya berjongkok di lantai untuk mengeringkan sisa air, tangan Nia dan Bima tanpa sengaja bersentuhan. Rasanya seperti tersengat listrik, keduanya serentak menghentikan gerakan dan saling menatap. Hati Nia yang sempat rumit karena kejadian di rumah sakit dengan suaminya, kembali goyah. Bima pun merasakan hal yang sama. Rambut basah Nia yang menempel di pipinya terlihat begitu indah. Keduanya perlahan-lahan mencoba mendekat. Tepat pada saat itu, tring, terdengar suara pintu klinik terbuka. Keduanya terkejut dan langsung berdiri. Di depan pintu, Budi berdiri sambil memegang payung. Wajah Nia menjadi pucat pasi. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Bagaimana bisa dia sampai di sini? Oh, ternyata benar di sini. Anehnya, Budi terlihat tenang. Tidak ada tanda-tanda marah atau curiga. Mas, Kok, katanya ke klinik, tapi sudah lebih dari 1 jam tidak pulang, jadi aku cari. Tapi kalian sedang apa? Nia kehilangan kata-kata. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bima maju dan menjelaskan. Langit-langitnya bocor, maaf sekali. Istri Bapak baik sekali mau membantu. Oh, begitu. Wah, kerja keras sekali, ya. Budi melihat lantai yang basah dan ember-ember yang diletakkan di mana-mana, sepertinya ia memahami situasinya. Kemudian, ia mendekati Bima dan berkata, istri saya sering sekali terapi di sini, metode apa yang paling bagus untuknya? Otot leher dan pundaknya sangat kaku, jadi perlu terapi relaksasi yang rutin. Kalau di rumah, peregangan secara teratur juga akan sangat membantu. Bima menjelaskan dengan tenang layaknya seorang profesional. Budi mengangguk-angguk mendengarkan. Oh, begitu. Saya yang kurang tahu, ya. Di rumah, apa yang bisa saya bantu? Pijatan leher ringan atau kompres hangat saja sudah sangat membantu. Nia mendengarkan kedua pria itu berbicara tentang dirinya dengan perasaan aneh. Rasa takut karena hampir ketahuan dan rasa lega karena suaminya mengkhawatirkannya bercampur aduk. Kalau begitu, ayo kita pulang, kata Budi pada Nia. Nia mengangguk dan berpamitan pada Bima. Kalau begitu, kami pamit dulu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Berkat bantuan ibu, kerusakannya tidak terlalu parah. Bima juga berpamitan dengan sopan. Namun, di matanya tersirat kekecewaan. Di dalam mobil, Budi berkata, aku benar-benar tidak tahu kalau kamu sesakit itu. Suaranya terdengar tulus dan penuh penyesalan. Tidak apa-apa. Sekarang sudah jauh lebih baik. Tidak bisa begitu. Mulai sekarang, aku akan lebih perhatian. Di rumah kan aku juga bisa bantu pijat. Nia menatap keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Perhatian suaminya yang terlambat terasa berharga, tetapi ia bingung harus bagaimana dengan perasaannya terhadap Bima. Di dalam mobil yang melaju di tengah hujan,
Nia berpikir, apa sebenarnya yang ia inginkan? Kemana ia harus melangkah? Ia tidak tahu. Seminggu berlalu setelah itu. Nia memutuskan untuk tidak bertemu Bima lagi. Namun, ia ingin mengucapkan selamat tinggal dengan benar untuk yang terakhir kalinya. Ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan melalui telepon. Sabtu sore, Nia mengajak Bima bertemu di taman kota. Angin sejuk berhembus di antara pepohonan yang daunnya mulai menguning. Bima, yang sedang menunggu di bangku, berdiri saat melihat Nia. Anda sudah datang. Iya. Ada yang ingin saya sampaikan untuk terakhir kalinya. Keduanya duduk berdampingan di bangku. Di sekitar mereka ada orang-orang yang sedang berjalan-jalan dan anak-anak yang bermain, tetapi anehnya suasana terasa sunyi. Setelah ragu-ragu cukup lama, Nia akhirnya membuka suara. Berkat Bapak, saya bisa merasakan lagi rasanya menjadi seorang wanita. Matanya mulai berkaca-kaca. Kata-kata yang ingin ia sampaikan tersangkut di tenggorokan. Selama lebih dari 20 tahun, saya hanya hidup sebagai istri dan menantu seseorang. Tapi setelah bertemu Bapak, saya baru sadar bahwa saya masih seorang wanita. Bima mendengarkan dengan tenang. Matanya juga penuh dengan kekecewaan. Tapi, tempat saya seharusnya berada adalah di rumah. Posisi saya ada di sana. Suara Nia bergetar. Mengucapkan kata-kata ini terasa sangat sulit baginya. Bima mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya dan memberikannya kepada Nia. Semoga pemulihan ibu bisa disempurnakan di dalam keluarga. Di kertas itu, tertulis cara-cara peregangan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Ada juga gambar yang dilukis sendiri oleh Bima. Saya harap Ibu Nia bahagia. Saya tulus mendoakannya. Nia menerima kertas itu dengan hati-hati. Air mata mengalir di pipinya, tetapi tidak ada penyesalan. Justru, rasa terima kasihnya lebih besar. Semoga Bapak juga bertemu dengan orang yang baik. Keduanya berjabat tangan untuk terakhir kalinya. Jabat tangan yang lama dan hangat. Semua perasaan mereka terhadap satu sama lain tertuang dalam jabat tangan itu. Dalam perjalanan pulang, langkah Nia terasa berat. Namun, ia yakin, pilihan yang ia ambil adalah yang benar. Saat ia membuka pintu depan, ia merasakan suasana yang berbeda. Dari dapur, terdengar suara masakan sedang dibuat. Budi, dengan celemek terpasang, sedang canggung memasak gulai ayam. Oh, kamu sudah pulang? Makan malam hari ini biar aku yang siapkan. Nia terkejut. Selama lebih dari 20 tahun menikah, ini adalah pertama kalinya ia melihat suaminya memasak. Ada apa ini? Aku hanya merasa kamu sudah terlalu lelah. Mulai sekarang, aku akan lebih banyak membantu. Wajah Budi menunjukkan ketulusan. Caranya memasak yang canggung, namun penuh perhatian terasa aneh sekaligus mengharukan. Di pintu kulkas, tertempel sebuah gambar peregangan yang mirip dengan yang digambar Bima. Sepertinya Budi mencarinya di internet dan menggambarnya sendiri dengan tangan. Tulisannya miring-miring, tetapi usahanya terasa. Ini aku gambar supaya kamu bisa coba kalau lehermu sakit. Nanti aku pijat juga. Melihat gambar itu, Nia menangis. Berbeda dengan gambar Bima yang rapi, ketulusan dari hati suaminya terasa lebih berharga. Terima kasih. Di meja makan, keduanya duduk berhadapan dan mengobrol setelah sekian lama. Gulai ayamnya sedikit terlalu asin, tetapi bagi Nia, itu adalah makanan paling lezat yang pernah ia makan. Mulai besok, kita bagi-bagi pekerjaan rumah, ya? Terlalu banyak kalau kamu kerjakan sendiri. Benaka? Sungguh. Selama ini aku terlalu cuek. Budi menggenggam tangan Nia. Tangannya kasar dan besar, tetapi hangat. Nia menumpangkan tangannya di atas tangan suaminya. Melalui hubungannya dengan Bima, ia akhirnya tahu apa yang ia inginkan. Dan ia sadar bahwa hal itu tidak berada di tempat yang jauh, melainkan tepat di sampingnya. Malam itu, Nia tidur dengan nyenyak setelah sekian lama. Di satu sisi hatinya, masih ada rasa terima kasih untuk Bima, tetapi kini itu hanyalah sebuah kenangan. Keesokan paginya,
Melihat sarapan yang disiapkan dengan canggung oleh Budi, Nia tersenyum. Tidak sempurna, tetapi penuh ketulusan. Enak. Syukurlah. Keduanya bergandengan tangan dan pergi berjalan-jalan bersama. Sambil berjalan di taman yang disinari matahari pagi yang hangat, Nia yakin tempatnya untuk kembali adalah di sini, di sisi pria ini. Dalam menjalani hidup, terkadang kita lelah dengan rutinitas dan memimpikan hal lain, atau hati kita berdebar karena pertemuan baru. Namun, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan dapat ditemukan dalam hubungan berharga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kalian pernah memiliki pengalaman seperti ini? Pernahkah kalian lelah dengan rutinitas dan memimpikan kehidupan yang berbeda? Atau pernahkah kalian terlambat menyadari betapa berharganya keluarga? Saya yakin, setiap orang pernah mengalami kegelisahan seperti yang dialami Nia setidaknya sekali dalam hidup. Yang terpenting adalah pilihan apa yang kita ambil pada saat itu. Semoga cerita hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan dan bahan renungan bagi kalian semua. Bagikan pemikiran dan pengalaman kalian di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami bisa kembali dengan cerita yang lebih baik lagi. Terima kasih.